Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan proyek UAS kami. Berikut nama kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Bagas Ade, yang kedua ada Dia Ayu, yang ketiga ada Julieta Arnesia, yang keempat ada Rizky Atia, yang kelima ada saya, Yano Cahyo. Pertama terdapat soal dari nomor 1 yang berupa graf. Akan dijelaskan oleh Bagas Ade. Soal nomor 1. Konektivitas antar kota dapat digambarkan dalam bentuk diagram graf seperti terlihat pada gambar berikut ini, di mana not-not adalah kota dan penghubung antara kota tersebut digambarkan dengan X yang memiliki jarak tempuh. Berikut gambarnya. Adalah program yang dapat menentukan rute terpendek dari kota ke satu menuju semua kota beserta urutan yang ditempuh. Soal nomor 1 ini merupakan penerapan dari matematika diskrit materi graf untuk menentukan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Dari gambar tersebut, apabila dihitung secara manual, jarak antara kota 1 ke kota 6 terdapat 8 rute dan didapatkan jarak terpendek yakni dari 1, 3, 2, 5, 4, dan 6 sejauh 18 km. Next. Berikut adalah program untuk menyelesaikan masalah pada nomor 1. Next. Berikut adalah program untuk menentukan rute terpendek dari soal nomor 1. Yang pertama, import modul OS dari Python. Yang kedua, membuat variabel bernama graph yang di dalamnya berisi sebagai dictionary yang mengandung data-data atau node. Yang ketiga, fungsi hapus layar yang berfungsi untuk membersihkan seluruh terminal agar tampak terlihat bersih ketika program dijalankan. Yang keempat, fungsi cari jalan berguna untuk mencari kemungkinan rute atau arah dari kota awal ke kota tujuan. Yang kelima, fungsi kembali ke menu yang berisi inputan yang dimana nantinya akan menuju ke fungsi menu. 6. Fungsi counter untuk mencetak rute mana yang terlebih dahulu dilewati dan menambahkan tanda lebih dari sebagai arti lanjut ke kota berikutnya. Ketujuh, fungsi menu berguna untuk tampilan awal saat program dijalankan di mana berisi inputan user yang nantinya inputan tersebut akan dimasukkan ke dalam fungsi rute. Kedelapan, fungsi rute berguna sebagai logik pencarian rute terpendek yang akan dilalui menggunakan algoritma Dijkstra. Next. Berikut adalah output dari program menentukan rute terpendek. Contoh, apabila ingin mencari rute terpendek dari kota 1 ke kota 6, terdapat 8 rute yang dapat dilewati. Akan tetapi, jika melewati rute dari kota 1 ke kota 3, lalu kota 2, kota 5, kota 4, dan kota 6, akan didapatkan rute terpendek dengan jarak 18 km. Next. Berikut soal nomor 2. Di zaman sekarang ini, kejahatan bukan hanya di kehidupan nyata, di bidang teknologi juga ada kejahatan. Contohnya cybercrime. Cybercrime, pada suatu ketika ada seseorang yang terkena serangan siber, dia ingin menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dia tidak mengerti dengan bahasanya karena mengandung kode enkripsi. Bagaimana cara kita agar bisa membantu orang tersebut buat menyelesaikan masalahnya? Berikut linknya. Next. Berikut diagram proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext disebut enkripsi, dan proses membalikan ciphertext menjadi plaintextnya disebut deskripsi. Next. Penyelesaian. Sesuai yang telah diajarkan di mata kuliah matematika diskrit, kriptografi ini adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Keamanan pesan diperoleh dengan menyandikannya menjadi pesan yang tidak mempunyai makna atau ilmu persandian. Pesan yang dirahasiakan dinamakan plaintext atau plaintext, sedangkan pesan aslinya dinamakan ciphertext. Misalnya, C sama dengan ciphertext, B sama dengan plaintext. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C
E, P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P, D, C sama dengan P. Fungsi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat D, E, P sama dengan P. Berikut adalah program dari nomor 2. Dan berikut ini adalah output dari program itu tadi, nomor 2. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara kerja sebuah program ini lebih detailnya. Sebelum menjelaskan cara kerjanya, kita beralih ke studi case terlebih dahulu. Tertulis di sini bahwa ada seseorang yang terkena serangan cyber. Dia ingin menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dia tidak mengerti dengan bahasanya karena mengandung kode enkripsi. Bagaimana cara kita agar bisa membantu orang tersebut buat menyelesaikan masalahnya? Di sini kita dikasih sebuah link di mana isinya itu berisi data Anda telah saya ambil. Jika Anda tidak membayar sebesar 300 juta, maka data Anda akan hilang dalam 3 menit. Biaya akan bertambah setiap 1 menit. Berikut nomor rekening saya. Dapat dilihat di sini bahwa nomor rekeningnya berupa kode-kode yang belum diterjemahkan atau berupa kode enkripsi. Lalu tujuan kami membuat program seperti ini adalah untuk menerjemahkan kode-kode yang seperti ini agar bisa menjadi nomor rekening atau kata-kata hasil akhir gitu. Baik, langsung saja kita jalankan sebuah program. Ketika di program tersebut di run atau dijalankan akan muncul seperti ini. Muncul tampilan pertama, yaitu tampilan halaman login. Kita masukkan username terlebih dahulu dan juga passwordnya. Di sini ada tombol encode dan juga decode, dan juga sebuah inputan message dan inputan mode atau sebuah drop down menu yang berisikan cursor shaper, PS64, PS32, PS16, dan juga MD5. Dan juga ada tombol result untuk melihat hasil yang dari encode dan juga decode. Lalu ada tombol reset dan juga exit. Baik, langsung saja ke studi kasusnya. Di sini ada perintah untuk mendekode S+64, yaitu yang artinya didekode dalam bentuk PS64. Terus ada decode DEC 2 join DEC 1. Artinya DEC 2 didekode terlebih dahulu, setelah itu digabung dengan hasil dekodan DEC 1. Oke, langsung saja kita coba. DEC 2 kita terjemahkan ke dalam base 64. Kita copy di message dan dipilih mode decode. Modenya kita pilih base 64. Kita pencet tombol result, lalu akan keluar hasil seperti ini. Dan ini belum selesai karena masih ada yang lain. Ini kita copy terlebih dahulu di sebuah notepad. Lalu kita decode yang DEC 1. Kita result lagi. Hasilnya kita copy di sebuah notepad. Setelah jadi sebuah kode panjang seperti ini, masih belum selesai ternyata. Masih belum menemukan nomor rekening. Lalu di sini ada perintah ubah kode tersebut ke dalam bentuk string hingga menjadi nomor rekening. Terus di sini ada langkah-langkah hingga menjadi nomor rekening. Kita copy semua, kita masukkan ke dalam message. Lalu di sini kita pilih mode sesuai langkah-langkah yang telah ditulis. Yang pertama ada cursor shaper. Result. Setelah itu hasilnya kita copy ke dalam message lagi, kita ubah ke dalam base 16. Kita copy lagi, kita paste, lalu kita ubah lagi ke dalam base 64. Lalu base 32. Lalu cursor shaper. Lalu ada base 64. Dan yang terakhir dalam bentuk cursor shaper lagi. Dan ya, ini adalah merupakan hasil akhir dari kode panjang ini. Dan ini nomor rekening yang diinginkan.
Jadi cara kerja dari program encode decode kami seperti ini. Untuk algoritmnya, ketika kita memilih sebuah mode, baik itu mode Casa Shaper maupun base64, base32, ketika pilihan kita ini berisikan base64, maka dia akan men-setting result ini atau inputan result ini menjadi base64 atau memanggil fungsi base64, tergantung itu memilih encode ataupun decode. Contohnya kita memilih mode base32, maka dia akan men-setting result ini, inputan result ini, hasilnya akan diset sebagai base32. Tergantung dia memilih mode encode ataupun decode. Sebagai contoh, kita akan menuliskan admin, kita encode dalam mode base32. Kita pencet result, maka akan keluar seperti ini. Ini terjadi karena ketika yang kita pilih base32 dan yang kita pilih modenya yaitu mode encode base32, maka dia akan meng-set result menjadi encode base32, fungsi ENC base32, di mana isinya dari ENC base32 itu tersendiri adalah seperti ini, string A sama dengan message.get. Message.get ini yang artinya apapun isi dari inputan message ini itu akan di-encode dalam bentuk base32. Seperti ini. Oke, jadi seperti itu algoritma dan cara kerja program kami. Mungkin sekian dari kelompok 7. Jika ada yang ditanyakan, mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.